Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, alhamdulillah saya masih bersama dengan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo begitu. Dan saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, Prof Imam. Jadi bulan haji begitu, bulan Idul Adha, bulan Idul Kurban. Nah, kita tahu bahwa sebagian umat Islam begitu di bulan ini menjalankan ibadah haji sebagai rukun Islam ya, yang menjalankan rukun Islam yang kelima begitu, mengunjungi Baitullah tentunya bagi yang mampu begitu, memiliki istitoah. Nah, problematika dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini, Prof, itu sungguh luar biasa banyak. Karena ini ibadah fisik begitu, apalagi kita yang di Indonesia, kemudian jauh begitu ke negara Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah sana, di Makkah, Madinah, Jeddah, Mina, Musdalifah dan seterusnya. Nanti Prof Imam akan menjelaskan begitu. Nah, mungkin kalau pada masa dulu nanti Prof Imam bisa menjelaskan gitu, ketika penduduk belum begitu banyak, populasinya, demografinya seperti sekarang, itu tidak ada pembatasan barangkali Prof Imam ketika menjalankan ibadah haji begitu, pemerintah Arab begitu, Arab Saudi saat ini. Nah, karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah umat Islam, apalagi kita pemirsa di Indonesia ini populasinya yang terbanyak kalau bicara umum nomor 4 di dunia, Prof, kita. Setelah Cina atau Tiongkok, kemudian India, Amerika Serikat, USA, baru kemudian Indonesia. Nah, untuk jumlah umat Islam sendiri secara kuantitas ini terbanyak nomor 1 di dunia. Dan secara otomatis jumlah jamaah haji Indonesia pun paling banyak begitu di Arab Saudi begitu. Dan pemerintah Arab Saudi kita juga sudah tahu membatasi begitu ya, untuk setiap tahun jumlah jemaah haji yang bisa ke sana, termasuk di negara kita di Indonesia mengalami pembatasan begitu, sampai kemudian antrian ini bertahun-tahun, Prof, begitu, sudah memiliki porsi haji begitu ya di bank begitu, kemudian setelah itu dapat nomor antrian sampai mungkin bertahun-tahun begitu. Nah, kemudian kemarin juga muncul apa itu namanya, sebenarnya udah berjalan lama ini, Prof, kalau bicara haji yang non kuota ini, Prof, furoda begitu pemirsa istilahnya. Jadi biayanya juga lebih mahal begitu dari haji biasa atau haji kuota. Namun pemerintah Arab Saudi juga tidak mengeluarkan visa yang terakhir, sehingga kemarin terjadi semacam apa namanya, sedikit rame begitu, Prof. Nah, oke. Kita langsung ke Prof Imam, bagaimana pandangan Prof Imam begitu, khususnya bagi kita umat Muslim begitu di Indonesia, lebih khusus menyikapi persoalan ibadah haji ini, Prof. Jadi saya kira kalau bicara menjalankan haji ini kan impian, keinginan semua umat Islam gitu. Namun tidak semua bisa ke sana dengan berbagai macam hal, walaupun punya materi juga belum tentu bisa, apalagi dengan yang terakhir pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa izin masuk untuk haji plus begitu, sehingga muncul juga di berbagai media sosial dikatakan bahwa oh ini haji panggilan, walaupun sudah banyak uang kaya, kalau tidak dipanggil ya tetap tidak bisa begitu. Nah, ini tentu problematika yang luar biasa kalau antri lama begitu, sehingga barangkali solusinya waktu itu yang punya uang ternyata juga tidak bisa juga. Nah, monggo Prof Imam untuk bisa memberikan edukasi, pencerahan khususnya pada umat Islam di Indonesia yang saya kira semuanya ingin menunaikan haji, mengunjungi Baitullah, tapi karena berbagai hal kemudian juga tidak bisa atau belum bisa begitu. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal semakin banyak orang yang mampu pergi haji, lalu juga semakin banyak pula yang setelah mampu juga berkeinginan haji. Sebenarnya tidak terlalu masalah. Oh, iya. Toh haji itu kan man istata'a ilaihi sabila. Jadi
orang yang mampu ya, menuju ke Baitullah itu. Dan mampu ini kan tidak hanya dari sisi uang, tidak dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi fasilitas tatkala menjalankan haji itu sendiri yang tadi dikatakan terbatas itu. Toh bagi orang yang tidak haji kan juga bisa umroh. Yang tidak bisa haji dan tidak bisa umroh itu kan juga masih ada alternatif lain kan. Kalau di hadis Nabi atau apa yang dibaca ketika khotib mau ke mimbar itu kan, bahwa Jumatan itu kan hajinya para fuqara dan masakin. Iya kan? Jadi sebetulnya Islam itu tidak perlu lalu digelisahkan untuk sampai gitu merasa gagal dalam hidup ini. Ada alternatif-alternatif mulai dari yang paling berat ya diraih, tapi juga ada yang paling ringan bagi orang yang tidak punya kemampuan. Karena itu tidak perlu lalu memaksa-maksa diri, itu tidak perlu. Nah, itu hanya memang yang diperlukan itu adalah hakikat. Hakikat daripada haji itu sendiri. Itu apa? Semua itu sebetulnya tidak lepas daripada misi diutusnya Muhammad sebagai Rasul di muka bumi. Untuk apa itu? Untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak ini loh. Termasuk juga haji. Haji itu kan satu ibadah yang Anda katakan adalah fisik. Sebetulnya kalau soal agama itu tidak ada yang hanya khusus fisik, tetapi adalah ruhani. Yang diurus itu ruhani. Agamawan itu kan lebih pada urusan-urusan ruhani. Makanya itulah agamawan disebut ruhaniawan, itu kan di situ sebetulnya. Jadi haji itu juga urusan ruhani sebetulnya. Hanya lalu secara fisik karena Dzulhijjah itu kan membuktikan ke sana secara fisik. Iya, ritualnya fisik. Iya, setelah puasa ya, mempuasakan hawa nafsu, lalu kemudian menjadi sukses, menang, lalu bisa meningkat Syawal, gitu kan? Lalu setelah Syawal, lalu orang menjadi yakin, oh betul ya, setelah puasa mempuasakan hawa nafsu, ternyata meningkat kualitasnya, kualitas akhlaknya. Maka lalu yakin bahwa ini sebetulnya adalah pendidikan yang dari sana. Lalu dari keyakinan Dzulqa'dah itu lalu ada Dzulhijjah. Dibuktikan datang ke sana. Oh, di sana ada Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah yang bertanda Baitullah. Kan itu. Di sana ada Marwah dan seterusnya itu kan. Di situ ada pembuktian. Tetapi sebetulnya tadi saya katakan bahwa pelaksanaan ibadah ini harus dikaitkan atau tidak lepas dari misi kerasulan, ialah membangun akhlak. Mulai dari misalnya sholat. Apakah dengan sholat itu betul-betul bisa berhasil? Hatinya menjadi tenang, menjadi damai, jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dikatakan di sana inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lalu kemudian juga puasa. Apakah puasanya itu juga menjadikan diri seseorang yang berpuasa itu bertakwa, la'alakum tattaqun. Di sana juga diingatkan kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal jubal aqtas. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi memang sebetulnya puasa itu bukan untuk menurunkan berat badan gitu loh.
Diet. Bukan agar orang itu tetap jadi kurus, bukan itu, untuk takwa. Bahkan lalu kalau dikatakan hadis Nabi kan banyak orang puasa yang tidak mendapat apa-apa dari puasa kecuali lapar. Kalau lapar dan dahaga artinya juga tidak dapat apa-apa kecuali itu. Padahal yang diharapkan adalah untuk meraih ketakwaan. Begitu juga haji ini. Haji itu apa sebetulnya gitu. Haji ini sebetulnya apa? Haji itu kan juga untuk bagaimana agar manusia setelah pulang itu menjadi semakin baik, menjadi mabrur, kan begitu. Karena itu ini harus mengerti sebetulnya haji itu apa, gitu kan. Yang ingin diraih dari haji itu apa? Haji itu tidak lalu hanya sekedar wisata, lalu jalan-jalan ke Saudi Arabia, lalu setelah di sana tidak paham sebetulnya yang ada di Masjidil Haram itu ada apa? Kok lalu ada disuruh untuk tawaf, ya kan? Kalau ada peluang untuk cium hajar aswad, kalau tidak bisa lalu kemudian istilam, kan itu sebetulnya ada apa? Sebetulnya orang betapa pentingnya tempat itu kan, betapa pentingnya tempat itu. Kok penduduk bumi yang muslim 5 kali sehari semalam harus menghadap ke tempat itu? Ada apa itu? Ada rahasia apa di balik perintah ini? Kok 5 kali sehari semalam orang disuruh penduduk bumi itu menghadap ke tempat itu? Filosofinya apa itu, Bro? Lah ya itu yang mesti harus ditunjukkan sebetulnya itu. Sebelum mati, ya kan? Bagi yang mampu, orang kok disuruh untuk berziarah ke tempat itu? Haji. Ya kan? Kok lalu disebut bulan Dzulhijjah, bulan pembuktian, gitu kan? Itu ada apa sebetulnya di situ? Kalau orang setiap hari 5 kali sehari semalam harus ke tempat itu, orang sebelum mati harus berziarah ke tempat itu, maka kan betapa pentingnya sebetulnya tempat itu. Ada rahasia apa sebetulnya Allah kok lalu menjadikan tempat itu sebagai tempat perhatian bagi penduduk bumi dari zaman ke zaman. Dan itu dari Nabi Adam itu, Pak. Oh, sejak zaman Nabi Adam. Jadi haji tidak bukan Nabi Muhammad, ya? Sejak Nabi Adam itu sudah. Nabi Adam juga haji kan begitu. Nah, ini kan penting sekali dilihat itu. Ternyata tadi katakan bahwa sholat itu di tempat itu. Wattahidu mimma qami Ibrahim musalla fal ya'budu rabba hadzal bait. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walau kullu syai'. Gitu kan? Jelas sekali. Diterangkan bahwa di tempat itulah penyakit hati dicabut, ya kan? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, gitu kan? Tajri min tahtihimul anhar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikratan. Wa innahum indana laminal mustofainal ayat. Bahwa kami akan menjadikan hati itu damai, sejuk, gitu kan? Akhlak bagus dengan cara ingat rumah, gitu kan? Rumah apa yang dimaksud? Nah, di Al-Quran terjemahan itu rumah akhirat, ya. Kita kan mesti berpikir bagaimana ingat rumah akhirat, belum pernah ke rumah akhirat. Akan lebih gampang kalau itu adalah rumah rohani, ya buat rumah rohani. Inna awwala baiti, sesungguhnya yang mula-mula rumah, lalladzi bibakata mubarakan, adalah di Bakkah yang diberkati, wahudan lil alamin, petunjuk bagi alam semesta ini. Di sini rumah ini sebetulnya. Makanya orang berbondong-bondong ingin ke situ, Bro. Itulah sebetulnya tempat asal dan tempat kembali rohani kita. Roh kita itu ditiupkan oleh Allah dari tempat itu sebetulnya. Dan nanti kalau kembali, ya kembali ke tempat itu.
Semuanya belum Roh yang bisa kembali. Yang bisa kembali. Yang bisa kembali. Yang nggak bisa kembali. Yang nggak kembali ya gentayangan kemana-mana saya nggak tahu gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, dari situlah asal, dari situlah tempat kembali sebetulnya itu. Makanya kan kita kan menghadap kiblat itu kan semua itu kan. Iya. Nah, ketika meninggal aja menghadap kiblat. Itulah tempat kembali. Kalau tubuhnya tidak perlu dipikir kembali. Oh itu. gitu. Karena kembalinya jelas dari tanah kembali ke tanah. Betul. Tanah itu mana ya? Tanah di Kuburan. kuburan itu dan kembalinya tidak perlu dipikir karena ketika kembali diantarkan tetangga, Betul. sanak saudara, famili. Dan ketika kembali tidak saja lalu dibawa, dipikul. Itu jasadnya. Jasadnya. Naruhnya. Kalau dipikul kan tidak akan tersesat. Iya. Kalau tersesat yang salah bukan yang dipikul tapi yang pikul. Betul. Lah tempat kembalinya juga dibuatkan oleh tetangga-tetangga digali namanya kuburan. Kan tidak perlu khawatir mesti nyampe. Betul. Yang perlu dipikirkan itu adalah kembalinya ruh gitu loh. Ruhani itu kembali kemana? Harus tahu alamat kembali, jalan menuju kembali. Oleh-oleh tatkala kembali yang cukup, siapa nanti akan menerima ketika kembali. Ini yang harus kita pikirkan. Disitulah tempat asal dan disitulah sebetulnya kita akan kembali. Betul. Jadi haji itu sebetulnya melihat di mana rohani kita berasal dan kemana rohani kita nanti akan kembali. Oh, itu lebih ke pembuktian apa nampak tilas? Ya tentu saja. Yang dilihat itu kan zahirnya. Ya. Karena yang bisa dilihat itu yang bisa lihat ada zahir. Tapi rohaninya itu hendaknya juga bisa melihat. Oh, menyesuaikannya. Lalu di situ dikasih petunjuk. Apa sih sebetulnya kok 5 kali kita disuruh ngadap sini? Mengapa kita sebelum mati kok disuruh ziarah ke sini? Kan ada. Iya. Lalu dari situ kan kita baca Quran kan? Baca Quran, inna sutayfana banazana ma fi suduri ibn gilin, inna akhlasna bi qalisatin dzikratan. Kami menjadikan hati itu damai, sejuk dan akhlak bagus dengan cara ingat rumah. Di surat Ali Imran ayat 96-7 dikatakan inna awala baiti wudhi alinas. Dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 144 dikatakan apa konna rotaqaluba wajhaka fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Kan jelas banget sebetulnya di situ itu. Diterjemahkan, Bro. Nanti biar kalau saya sebut ayat 144 surat Baqarah kan dicari di Quran Oleh pemirsa. Surat Al-Baqarah ayat 144. Ya. Prof, tadi Prof menyampaikan ya bahwa bagi umat Islam yang barangkali karena 1-2 hal tidak bisa mengunjungi Baitullah, ada beberapa tadi Prof menyampaikan juga pahalanya sama dengan haji kok. Misalnya Jumatan tadi. Itu lil fuqara wal masakin untuk fakir miskin. Kemudian juga apalagi, Bro? Dan lain-lain begitu. Tapi kan kemudian gini, Bro. Orang itu karena ingin pembuktian itu rasa-rasanya belum lega begitu. Iya. Belum lagi kalau haji kemudian ditarik ke aspek keduniawian. Orang ini dipanggil Pak Haji. Nah itu yang salah. Tadi Prof menyampaikan kan bisa umroh misalnya. Umroh di luar bulan Dzulhijjah bisa. Tapi kan orang mungkin tidak ada panggilan Pak Umroh gitu, yang ada Pak Haji begitu. Dipanggil. Karena di aspek keduniawian itu, Prof. Semua itu sebenarnya urusan rohani. Iya. Orang lalu itu harus dipanggil haji itu nambah-nambah. Di Indonesia. Hanya di Indonesia saja. Itu di luar negeri nggak ada. Ya tidak ada. Bahkan sebetulnya tidak perlu itu. Itu sudah Pak sholat, itu Pak zakat, gitu kan. Belum lagi Pak haji, tidak perlu. Belum lagi bukan panggilan, Prof. Kalau di kita semacam seperti gelar. Itu lalu menjadi sombong, menjadi takabur, itu yang nggak boleh malah itu.
Itu kan ibadah itu kan hanya urusan diri kita dengan Allah Iya. dan Rasul. Apalagi kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja begitu terus tersinggung. Itu malah salah sebetulnya. Itu malah keliru. Itu malah keliru. Malah keliru sebetulnya. Oke. Haji bukan untuk itu. Iya. Haji itu bukan untuk biar dikagumi orang, biar Betul. lalu kemudian disanjung-sanjung Setelah itu orang, kopiahnya putih. belum dihormat. Bukan itu sebetulnya. Agama itu bagaimana menjalin ruhaniah kita dengan Allah dan Rasul Iya. agar kelak nanti bisa kembali. Bukan untuk lalu dikagumi orang, malah yang dikagumi berusaha dikagumi orang, disanjung-sanjung orang, itu yang malah keliru. Agamanya keliru. Agama itu perbaiki yang ada di dalam dada. Iya. Itu. Prof. Bukan lalu kemudian simbol-simbol. Betul. Ya boleh-boleh saja kalau memang punya pakai topi yang tebal-tebal itu ya tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Aksesoris itu. Aksesoris tidak apa-apa. Tapi sebetulnya bukan Kopiahnya itu. tebal-tebal. Innallaha yang dulu ila suwarikum wala ajsami. Apalagi yang dulu ila kulubikum. Hati itu ya, Bro. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ada di dalam dada takwa itu. Jadi bukan lalu telumpahnya, bukan lalu celananya, bukan lalu jenggotnya. Tapi apa itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, silakan. Tapi itu sebetulnya tidak akan dilihat. Gitu loh. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam dada ini, yang ada di dalam hati. Ruh itu loh sebetulnya. Iya. Yang diurus oleh Allah itu loh sebetulnya. Prof, kewajiban berhaji itu kan sesungguhnya hanya sekali, Prof. Nah, tentu kita tidak membahas yang bisa haji berkali-kali, Prof ya, karena mungkin kelebihan materi dan seterusnya. Tetapi ketika orang itu sudah ada niat tapi belum kesampaian, kemudian meninggal barangkali, itu secara agama sudah gugur, Prof ya, kewajiban untuk berhaji. Sebetulnya yang diinginkan itu kan ridho Allah tersebut. Oh, Kasih sayang kalau Allah. saya lanjutkan sedikit, Prof. Belum lagi kalau itu di Al-Quran apa di hadis itu, Prof. Orang yang mampu kemudian tidak berhaji maka jadilah Yahudi, Nasrani atau dan seterusnya itu, Prof. Tidak begitu. Oh, tidak begitu ya? Iya, jadi sebetulnya itu makanya itu kalau belajar mengkaji agama, ayo dibedakan antara yang jasmani, yang ruhani. Oh iya, Yang dipilah-pilah. lahir, yang batin. Jangan dicampur-campur. Jangan lalu dia campur-campur. Kalau agar ini yang sifatnya duniawiah itu malah merusak sebetulnya. Oh, gitu. Merusak sebetulnya. Iya. Hanya memang dalam soal haji itu rupanya yang disampaikan kepada peserta haji ya jamaah haji Para itu jemaah haji. lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis dan physically, yang bersifat fisik, yang jasmania. Tetapi hakikat haji dan umroh itu tidak pernah itu dijelaskan. Kenapa ada Arafah, kenapa ada Mina, Iya. kenapa sa'i, Betul, Prof. kenapa itu tawaf, kenapa Jadi ya seperti itu. Lalu ada apa sebenarnya kok di situ ada Ka'bah, Betul. Ka'bah kok disebut Baitullah, kok ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Lalu apa? makanya Lalu haji ini sebetulnya hakikatnya itu apa? Ini yang harus dari- diberitahu, mestinya diperhatikan sehingga ketika datang ke sana itu ada kekhusyuan, betul. ada khusyuk, ada kesadaran bahwa ini adalah perjalanan ruhani yang diikuti oleh jasmani ini. Betul. Gitu. Makanya kalau kita lihat pemerintah, Prof, kemudian juga pemberitaan di berbagai media begitu, yang diberitakan betul, Prof, urusan teknis, Prof. Artinya perjalanan ke sana, bagaimana penginapannya, maktabnya, makanannya, cateringnya bagaimana, kemudian prosesinya, artinya tawafnya, sa'inya, Kesana itu- lempar jumrohnya, tapi hakikat kemudian filosofi itu semua kan luput itu. Iya, wah, ke sana itu kan sebetulnya kan bukan untuk mendapatkan layanan sebetulnya ya. Oh gitu ya? Untuk misalnya yang diceritakan kan makanannya enak,
mandinya Karena mudah. dikatakan duyufullah, Bro. Iya. Tamu-tamu Allah itu, Bro. Makan. Tapi sebetulnya kan di hati ini kan. Iya, iya. Masuk. Tapi itu juga tidak salah juga, Bro, ya. Ya karena sudah merasa bayar. Apalagi sekarang era media sosial sambil selfie, buat video misalnya di sana juga sudah Kalau bayar. itu ya seharusnya kalau haji itu ya haji, bukan Oke. lalu membuat foto. Haji kok lalu hanya kepingin foto ke di latar belakangnya Ka'bah. Tidak ada urusan itu sebetulnya. Jeng. Itu karena tidak ngerti hakikat haji. Disebut itu tamu Allah. Kenapa mau disebut tamu Allah? Nah, itu kan. Apa Allah ada di situ kan begitu. J. Nah, itu kan terkait dengan bagaimana mencari Tuhan yang video beberapa Yang kita waktu bahas lalu. kemarin. Iya itu kan nanti kan ketemu sebenarnya dari situ. Oh iya. Eh, Karena memang kalau bicara haji kan memang itu ibadah fisik, Bro. Tawaf misalnya mengelilingi Ka'bah. Ya sebetulnya boleh-boleh sa'i, saja. lari-lari, wukuf, berdiam diri di Arafah, lontar jumroh, wajib haji juga demikian. Itu Boleh-boleh gerakan saja. fisik, tapi kemudian ruhani diharapkan juga bisa mengikuti. Gitu, Bukan. Bro. Ruhani itu yang memimpin fisik. Oh, Bukan fisik memimpin ruhani. Agama itu urusan ruhani gitu loh. termasuk Jadi dalam ritual ruhani, haji itu iya dulu. ruhani itu yang niat haji itu kan ruhani. Oh. Roh itu loh. Hamba Allah yang ada di dalam dada itu, hamba Allah yang ada dalam dada datang ke sana. Yang datang itu ya rohnya. Lalu diikuti oleh tubuhnya. Bukan lalu tubuh memimpin ruhani, tapi ruhani memimpin tubuh. Roh itulah iman, roh itulah nur, roh itulah cahaya. Mimpin tubuh yang bersifat kafir. Oke. Beragama itu adalah hendaknya imanmu itu memimpin kekafiranmu. Bukan kekafiranmu memimpin imanmu balik. Iya. Itu loh. Oke, Prof, mungkin sebelum kita akhiri, tapi sebelum masih ada waktu ini, Prof, saya mohon Prof menjelaskan pada pemirsa, kan sering semoga menjadi haji yang mabrur, gitu, Prof. Sebenarnya dalam pandangan Prof, haji yang mabrur itu Ya, yang bagaimana, Prof? haji yang bisa menjadikan hati itu berubah dari berakhlak yang kurang teratur tadi karena tidak merasa dekat dengan Allah dan Rasul menjadi sadar. Menjadi sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah ciptaan Allah. Kita itu adalah datang dari sini dan nanti agar kelak bisa kembali ke sini. Kita dipanggil oleh Allah dan kita itu bisa memenuhinya. Di tempat ini adalah tempat yang mulia, karena itulah disebut Masjidil Haram. Masjid adalah tempat sujud. Betul. Haram adalah mulia, tempat sujud yang mulia. Kenapa di sini dikatakan tempat sujud yang mulia? Apa tempatnya mulia? Bukan, karena di sini ada orang mulia. Siapa mulia itu? Itulah Rasulullah sebetulnya. Secara ruhaninya ada di situ. Karena itu maka kita bertamu kepada Bapak Ruhani, Bapak Ruh. Kita ini kan senang ketemu Bapak Jasmani aja kan senang. Betul. Bapak Jasmani ya Bapak kita nasab itu. Tapi Bapak Ruh dikatakan anak abul arwah wa adam abul basar. Aku bapaknya Ruh. Jadi kita datang ke Bapak yang menunggu kita ketika nanti kita pulang. Oh. Bapak kita itu menunggu di tempat itu ketika nanti kita pulang. Dari mana kita tahu? La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta hilum bihadzal balad. Engkau ya Muhammad masih ada di tempat yang mulia ini. Wa walidin wa mawalad. Demi bapak dan anak. Bapak siapa? Bapak ini Muhammad itu. Kita ini adalah anak. Ruh itu adalah anak bapaknya, anak Muhammad itu. Nah, tempat itu ternyata disebut di semua surat kitab suci. Taurat nyebutnya, Zabur menyebut, Injil
Injil nyebut, Quran nyebut, Taurat menyebut jantung alam, Zabur menyebut pusat dunia, Injil sumbu alam, Baitullah. Quran nyebutnya Baitullah atau rumah Allah. Orang Jawa nyebutnya Puseribu. Betul. Gila itu loh. Ini jemaah haji jarang tahu, Bro. Ya makanya Jadi itu. ketika manasik juga yang dijelaskan hanya ritual sama urusan operasional teknis Yang begitu. diketahui baru itu. Iya. Ini lewat mereka memperhatikan. Oh ada hal yang perlu dijelaskan lagi. Gitu. Iya. Nah, agar lalu wawasan itu tambah luas. Betul. Sehingga kesana itu memang usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi yang katakan Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia, ya kan? Betul. Kenapa mulia? Karena di situ ada orang mulia. Betul. Yang mulia itu siapa, gitu kan? Makanya ada yang maha mulia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia itu Rasul. Nah kita apa? Yang dimuliakan. Nah itu. Oh. Jadi ada yang maha mulia, Yang mulia. yang dimuliakan, kalau mau dimuliakan. Kita ini roh itu yang dimuliakan. Makanya kalau kita seringkali dengan yang dimuliakan, Bapak Lutfi, itu kan? Atau yang terhormat, mungkin yang di bawahnya, Prof ya. Ya kan biasanya kan yang mulia, yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Jangan keliru, yang mulia itu adalah Rasul. Oh. Yang maha mulia itu Allah. Yang dimuliakan itu kita. Tapi kadang kalau Seringkali kita ngomong tapi tidak tahu apa yang kita omongkan. iya, makanya mungkin kalau ada penghormatan pada pemimpin itu, Bang, karena mungkin dianggap khalifatullah fil ard, disebut yang mulia juga. Yang mulia Bapak Presiden, yang mulia Ya Raja. boleh saja itu kan. Iya ya. Itu bahasa hubungan sehari-hari Prof. antar manusia. Betul. Tapi sebetulnya ada lagi yang menurut petunjuk, gitu kan? Oh gitu. Kitab suci Al-Quran. Oke Prof, kita sudah di penghujung. Kalau syukur-syukur Prof ya, umat Islam yang sudah bisa hadir secara fisik ke Baitullah sana. Nah, tetapi untuk yang ingin bahkan barangkali sampai membayar mahal tapi belum kesampaian ke sana, apa yang bisa Prof sampaikan kepada umat Islam terkait yang belum bisa ke sana itu? Padahal sudah berusaha itu kemarin, tapi Ya. ternyata juga secara fisik belum bisa karena yang visanya nggak keluar, atau kalau yang lain-lain kan tentu kita sudah tidak bahas Prof ya, kalau persoalan kesehatan dan lain-lain begitu, sampai ada yang memaksa barangkali. Zaman modern ini sebenarnya sudah semakin mudah. Oke. Ada foto, ada video yang tersebar di mana-mana. Iya, Ketika belum ada foto, belum ada video, kita kan tidak bisa bayangkan betul. Masjidil Haram. Sekarang itu kan lewat video itu kan siaran-siaran langsung kan sudah Bisa live. Iya kan, sudah bisa. Karena itulah maka sekali lagi haji itu kan manis tato'a ilahi sabila. Siapa yang mampu untuk menempuh jalan ke tempat yang kuliah itu. Tapi sebenarnya kalau mengikuti apa yang saya sampaikan, inna akhlasnahum biqouli sautin dzikrotan, aku menjadikan hati ini damai, tenang, sejuk tatkala orang itu mengingat rumah rohani. Jadi ke situ itu tidak secara fisik, rohaninya dari jam ke jam bisa di situ. Oh. Bahkan dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ayat. Orang yang selalu ingat rumah bagi Allah akan dicatat sebagai manusia pilihan terbaik. Oh. Jadi walaupun tidak ke situ, mau tidur, kita mohon kepada Allah dan Rasul diizinkan untuk tidur tempat itu secara hakikat. Secara ruh. Rohani, ingatan situ. Mau makan, mau minum, mau apalagi waktu sholat. Betul. Waktu sholat merasa berada di tempat itu. Agar sholatnya hati kita, penyakit hati kita dicabut. Bahkan orang yang berkali-kali di situ, tapi kalau hatinya tidak di situ, maka tidak lebih baik daripada orang di sini yang hatinya di situ. Oh gitu ya. Iya kan? Artinya walaupun pergi haji ini belum tentu. Kan fisik di sana. seringkali karena tidak paham tadi, ketika di sini ingat kapan nyampe di sana,
Ketika nyampe di sana, ingat di sini, ingat istrinya, anaknya, cucunya, kan itu. Iya. Itu yang tidak boleh. Lebih bagus, ya kan? Ya mungkin, ya itu yang bagus lah. Manusiawi lah Prof. Ya, Terus tetapi kemudian video call dari sana. tapi sebetulnya adalah orang yang di sini ingat sana Ya. daripada di sana ingat sini. Itu. Lah, ketika sholat kita merasa di makam Ibrahim. Ketika kita puasa, kita merasa di makam Ibrahim. Ketika kita zakat, ketika kita mengucapkan syahadat, merasa berada di situ. Itu sudah seperti haji. Iya, itu sudah. Kan dikatakan inna ahlasnahum biqalisatin tikratera. Kami akan menjadikan hati damai dengan cara ingat rumah. Rumah baitullah inna awala baiti wudi'alinas. Ingat saja kok. Jadi luar biasa beragama ini Prof. Iya, sebetulnya enak Artinya sekali. mudah, tidak Iya, sulit. tidak sulit. Tidak perlu memaksakan diri Tidak juga ya. perlu memaksakan diri, gitu kan? Ingat rumah kami itu. Terima kasih Prof. Oke, Imam terima kasih, atas Prof. pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa, khususnya bagi yang belum bisa mengunjungi Baitullah, dan semoga Prof ya yang belum bisa mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.